jejak jemarimu berdansa. Kawan, jangan kau salah berpijak, pilihlah kata yang bijak. Bibir dan jemari jadi harimaumu saat kau beraksi. Janganlah kau memangsa. Hati-hati bicara, awas ada hati yang terluka. Kalimatku bermakna bila pilih kata. Ayo kawan semua, berikan cinta pada dunia. Makin cakap bicara, makin cakap digital bersama. Awas jangan kau tertipu kata. Kau bingung-bingung yang mana benar apa dusta. Gunakan hatimu untuk tahu jawabnya. Jangan mudah untuk percaya, kawan, dengan semua yang kau baca, yang kau silaukan mata. Bibir dan jemari jadi harimaumu saat kau beraksi. Janganlah kau memangsa. Hati-hati bicara, awas ada hati yang terluka. Kalimatku bermakna bila pilih kata. Ayo kawan semua, berikan cinta pada dunia. Makin cakap bicara, makin cakap digital bersama. Tahukah kamu bagaimana caranya bisa asik di ruang digital? Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita di keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita di keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu. Bekerja sama untuk saling menjaga, berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you.
the morning rain is falling. Till some cover share some skin. Cloud is drowning us, then moments unforgettable. You twist to freedom all that I'm being. But breathing things so crazy, living like it's hard to do. And I will gladly hit the road, get up and go to new. That someday it will lead me back to you. No, that someday it will lead me back to you. Now baby's all I need. In darkness she is all I see. Oh, come and rest your bone with me. Driving slow on Sunday morning. Well, I never want to leave. Yeah, think to trust your every online. Oh yeah, yeah, oh, ain't a picture with my hand. Whoa, and back and forth, so like branches in the store. Change the weather just to get her wet it out. No doubt, baby, so she is all I see. Oh, come and rest your bone with me. Robin's glow on Sunday morning. Well, I never want to leave. That baby's all I need. In darkness she is all I see. Oh, come and rest your bone. Sunday morning, well, I never want to leave. Cause if you think you're crazy, leaving life it's hard to do. And I will gladly hit the road, get up and go with you. That someday it will lead me back to you. No, 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 that someday it will lead me back to you. No doubt, baby's all I need. And I know she is all I see. Oh, come and rest your Sunday morning, well, I never want to leave. That baby's all I need. In darkness she is all I see. Come and rest your bone with me. Robin's low on Sunday morning, well, I never want to leave. Robin's low on Sunday morning, well, I never want to leave. Never want to leave. Oh, Robin's low on Sunday morning, well, I never want to leave. Halo, selamat siang untuk para peserta dan para narasumber saat ini sudah berada di sesi seminar webinar pada hari ini dengan tema ngobrol bareng legislator bijak berkomunikasi di ruang digital yang disediakan oleh DPR RI serta Kominfo. Perkenalkan, kita adalah Flow yang hari ini menjadi band opening untuk sesi pembuka pada sesi seminar pada hari ini ya. Yang pastinya kita akan membawakan berbagai macam lagu dari sekarang hingga nanti. Yang kita harapkan semua dapat lebih semangat lagi tentunya dengan karena sudah mendengarkan lagu-lagu yang sudah kita bawakan. Oke, tanpa lama lagi kita berlanjut ke vlog berikutnya. Let's go. From Cinta Kelas 3. Dari terbenam di dalam kesendirianku,
mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan baru untuk hidupku. Kini ku bertahan, aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa mentari terbenam, oh, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan baru untuk hidupku. Kini ku bertahan, aku pasti bisa, wow, menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa, aku pasti bisa, menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Come on. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa, dan ku jalani hidupku dengan senyuman. Iya, yang pastinya kita harus jalani hidup kita dengan senyuman. Dan tentunya untuk hari ini juga untuk seminar pada hari ini kita juga menjalani dengan senyuman ya, tentunya dengan semangat. Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya ya. Tapi nggak kalah asik juga, nggak kalah hebat juga lagu berikutnya. Come on. You know all the things I've said, you know all the things that we have done, and things I gave to you. There's sure for me to say how precious you are in my life. You know that is true. To be with you is all that I need. 'Cause with you, my love is brighter. And here for all the things I wanna say, I will fly into your arms to be with you till the end of time. Why are you so far away? Now it's very hard for me to get myself close to you. Oh, oh my, oh my, oh my. You're the reason why I stay. You're the one who cannot believe. Our love will never end. Is it only in my dream? You're the one who cannot see it. How could you be so blind? To be with you is all that I need. 'Cause with you, my love
myself close to you. I will fly into your arms to be with you till the end of time. Why are you so far away? No, it's very hard for me to get myself close to you. I wanna 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 get myself close to you. I will fly into your arms to be with you till the end of time. Why are you so far away? No, it's very hard for me to get myself close to you. Oke, itu tadi dia I Will Fly from 10 to 5 ya. Kita sambut lagi tentunya dengan I Will Fly, itu kan misalkan identik dengan cinta juga ya. Nah, kalau berikutnya kita bawakan juga yang kelihatan itu dari M2T, yo. Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Aku dekati dirinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Ini namanya cinta. Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Oh, ku jumpa dia berikutnya, suasana berbeda. Getaran itu masih ada. Aku dekati dirinya, tatap wajahnya. Oh, dia tetap mempesona. Ingin aku menyapanya dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Rindu terasa dikala diri ini ingin jumpa. Ingin selalu bersama dalam segala suasana. Inikah namanya cinta? Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya.
Du-du-du-du-du. Oh, oh, dengan dirinya. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Oh, oh, dengan dirinya. Anytime we were on the ground, stayed alone, never made it because all the rich and anything the taxi cab. You were soon about on my way to my downtown. Oh, oh, yeah. See, baby, think we're moving too fast. Oh, 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 oh. And I swear the magnolias flowers will smile. Smile, and that's when I come home and you stay a while. Baby, I'll give up anything to travel inside your mind. Baby, I'll fall in love again come every summertime. My daddy told me to trust him wisely, but you don't have to try. Cause baby, I'll fall in love any summertime. 25's been a missing turn. Now but everyone and we're out in the world. Dinner with your sister and a joke on her. Right away home and you putting me first. Oh, 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 yeah, oh. You just always wanted to say. Oh, 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 oh. We're strolling down the boulevard and then on the street line. Oh, the light. Every year we get older, and I'm still on your side, still your side. Ooh. Baby, I'll give up anything to travel inside your mind. Baby, I'll fall in love again come every summertime. My lady told me to trust them wisely, but you don't have to try. Cause baby, I'll fall in love any summertime. Every day is summertime. Every day is summertime. Every day is summertime with you. Oh, 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 oh. Every day is summertime. Every day it's summertime. Every day it's summertime with you. Oh, oh. Oke, nyata nggak kerasa ya kita sudah menemani kalian ya. Dari awal tadi hingga akhir ini tentunya dengan berbagai macam lagu sudah kita bawakan. Dari yang Inggris, dari yang Indo juga sudah kita bawakan. Semoga apa yang kita bawakan dari tadi dapat memberikan rasa semangat juga untuk teman-teman pada hari ini. Dan juga para peserta dan para narasumber yang akan memberikan materinya nanti. Akhir kata kami bertiga pamit undur diri. Apabila dari kami kesalahan mungkin mohon dimaafkan dan akan menjadi perbaikan bagi penampilan kami berikutnya. This is our last song from us Flow dari Indonesia juga tentunya di saat dia hadir. Yeah. Ketika aku jatuh bangun dan jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanku yang kelam, dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, oh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Oh, bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi.
dari kehidupan yang semudah melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, oh aku kan menuju cita-cita yang pasti. Dirimu hari bagaikan sinar menerangi jalanku. Oh, kau tunjukkan arah mana yang ini harus ku tempuh, oh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu, seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semudah melenakanku, oh membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, oh aku kan menuju cita-cita yang pasti. Zara dari down, Zara dari down, Zara da da da, pow pow para pow pow pow, Zara dari down, Zara dari down, cita-cita yang pasti. Hari ini, mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh temukan kuncimu tanpa ragu lagi, masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik untuknya. jangan lagi, oh janganlah lagi, Tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik untuknya. oh, meski
berkarya. Di dunia maya, Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. kita pasti bisa beri yang terbaik ke dunia. Kita pasti bisa jadi yang terbaik untuk dunia. Kita pasti bisa. Makin cakap bintang kita. Terima kasih saya haturkan kepada Flow Band yang sudah memberikan kita hiburan pada kesempatan siang hari ini. Para peserta yang saya hormati dan yang saya cintai, selamat datang di acara Seminar Ngobrol Bareng Legislator dengan tema Bijak Berkomunikasi di Ruang Digital. Acara ini diselenggarakan pada hari Selasa, 9 Mei 2023. Acara ini diinisiasi oleh Aptika Kominfo Republik Indonesia bekerja sama dengan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Perlu untuk saya ingatkan kepada seluruh peserta, harap untuk mengganti nama di Zoom meeting sesuai dengan nama yang didaftarkan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan para panitia untuk melakukan akurasi data secara manual. Selain itu, saya ingatkan juga kepada para peserta semuanya, harap untuk menyiapkan pertanyaan terbaik apabila sesi diskusi nanti setelah berlangsung. Para peserta yang saya hormati dan yang saya cintai, sebelum kita memulai acara pada kesempatan siang hari ini, marilah sama-sama kita berdoa agar apa-apa saja yang kita lakukan pada kesempatan siang hari ini bernilai sebagai satu kebaikan. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, selanjutnya marilah sama-sama kita nyanyikan dan kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk tetap khidmat. Telah kita nyanyikan dan kita dengarkan bersama-sama lagu Kebangsaan Indonesia Raya, semoga hal tersebut bisa menambah cinta tanah air kita sebagai warga negara Indonesia tentunya. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, selanjutnya para peserta yang saya hormati dan yang saya cintai,
Tema mengenai bijak berkomunikasi di ruang digital ini merupakan suatu tema yang sangat baik dan sangat urgensi sekali untuk kita bahas dan kita diskusikan bersama-sama. Sebagaimana yang kita ketahui, dewasa ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya dunia digital. Oleh karena itu, telah hadir di tengah-tengah kita para narasumber yang sangat hebat dan berkompeten di bidangnya, yang siap untuk membagikan insight dan juga pengetahuannya kepada kita semua. Saya bacakan narasumber pada kesempatan siang hari ini. Narasumber pertama ada Bapak Juniko BP Siahaan SE, selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Nanti juga akan sama-sama kita dengarkan dan kita simak paparan keynote speech dari yang terhormat Bapak Samuel Abrijani Pangarepan BSc, selaku Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Narasumber selanjutnya ada Bapak Profesor Atwar Bajari selaku Ketua Dewan Pembina Aspikom Jabar, dan narasumber yang terakhir adalah Ibu Riza Hernawati MSI selaku dosen Fikom Unisba. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita memasuki sesi pemaparan dan juga pembahasan diskusi, yang mana sesi tersebut akan dipandu oleh rekan saya, Mbak Dea Utami. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Robi yang telah membuka acara pada hari ini dengan sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dea Utami selaku moderator yang akan memandu sesi pemaparan dan sesi diskusi pada hari ini. Selamat datang saya ucapkan kepada para peserta yang telah tergabung dalam Zoom meeting hari ini dalam acara Ngobrol Bareng Legislator dengan tema Bijak Berkomunikasi di Ruang Digital, Selasa 9 Mei 2023, persembahan Aptika Kominfo dan DPR RI. Saya ucapkan juga selamat datang kepada para narasumber hebat kita hari ini, yaitu yang pertama yang terhormat Bapak Juniko BP Siahaan SE, selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik. Halo Bapak, apa kabarnya? Oh, saya sehat ya. Mudah-mudahan semua juga sehat Alhamdulillah. ya. Posisi sedang di mana Bapak? Sedang di Jakarta, tapi bukan di studio. Baik. Suara saya terdengar dengan jelas ya Pak ya? Top, keren, Margo top. Mantap, terima kasih Bapak. Sepertinya sudah semangat nih Pak untuk memberi materi hari ini ya Pak ya? Siap, siap. Baik, terima kasih Bapak, izin melanjutkan. Selanjutnya yaitu yang terhormat Bapak Samuel Abrijani Pangarepan BSc selaku Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Republik Indonesia yang akan menyapa kita melalui keynote speech. Lalu selanjutnya yang terhormat Pak Profesor Atwar Bajari selaku Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi Jawa Barat. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Dea, Mas Niko, Kang Niko, sehat. Sukses selalu buat semua. Turnuhun Baik. undangannya. Baik, Bapak sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Insya Allah. Alhamdulillah. Koneksi aman ya Pak? Insya Allah aman di kampus ya. Amin. Semoga koneksi tetap terjaga sampai akhir ya Pak ya? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan, amin, amin ya rabbal alamin. Baik. Narasumber kita yang terakhir yaitu yang terhormat Ibu Riza Hernawati MSI selaku dosen Fikom Universitas Islam Bandung. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Dea. Suara saya jelas terdengar? Jelas sekali Ibu. Aduh ini senang banget nih, saya ada guru-guru saya, Pak Niko juga, Prof. Atwar. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Bu Riza, apa kabar? Sami-sami orang Bandung ini. Salam hormat. Terima kasih atas teman-teman di Unisba. ya, salam hormat juga Pak untuk semua yang ada di Unpad dan di Aspikom. Nuhun. Terima kasih atas undangannya untuk Kominfo. Baik, sudah terpancar nih wajah-wajah cantik dari Ibu Riza ya. Sudah semangat Ibu hari ini? Insya Allah Mbak, selalu semangat. Terima kasih Ibu. Baik, izin melanjutkan. Baik,
Sudah lengkap narasumber hebat kita pada hari ini, teman-teman peserta. Tapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh teman-teman peserta. Yang pertama, teman-teman harus mengganti nama Zoom Meeting sesuai nama pada saat pendaftaran agar memudahkan panitia untuk memvalidasi data. Yang kedua, para peserta dimohon untuk mengisi link pretest dan posttest yang akan dikirimkan oleh co-host di kolom chat yang telah tersedia. Yang ketiga, para peserta dimohon untuk tetap mematikan mikrofon pada saat sesi pemaparan dan sesi diskusi yang dilakukan oleh para narasumber agar suasana tetap kondusif. Dan yang terakhir, bagi para peserta yang ingin bertanya bisa langsung mengirimkan pertanyaan di kolom chat yang telah tersedia. Dan bagi pertanyaan yang terbaik akan dipilih oleh panitia dan berkesempatan bertanya langsung kepada narasumber dan akan mendapatkan door prize di akhir acara. Baik, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita memasuki sesi pemaparan yang akan dilakukan oleh yang terhormat Bapak Juniko BP Sihaan SE selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Kepada Bapak dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Dea. Kemudian Kang Buriza sama pembicara-pembicara lainnya, dan kemudian semua yang hadir pada hari ini. Saya mau lihat-lihat lu wajahnya, kadang-kadang kalau dilihat ini sedang asik kerjain yang lain, tapi nggak apa-apa ya. Ini saya agak terang sedikit karena cahaya berlebih di kamar. Nggak bisa di setel kan. Saya kalau lihat yang lain kok kayaknya cahayanya pas, kalau saya nggak apa-apa lah, jadi kelihatan lebih muda gitu ya. Baik, perkenalkan, nama saya Juniko BP Sihaan. Orang mengenal dulu saya dengan nama Niko Sihaan. Saya dulu adalah seorang TV radio announcer, kemudian TV presenter, dan kemudian aktif di PDI Perjuangan dan menjadi anggota DPR RI semenjak tahun 2014, dan kemudian periode kedua dari tahun 2019 nanti sampai tahun 2024. Saya duduk di Komisi 1 di mana mitra kami adalah salah satunya Kominfo. Kementerian Kominfo ini adalah kementerian yang menjalankan amanat kampanye Pak Jokowi, yaitu Tol Langit ya. Tol Langit ini adalah sebuah sarana prasarana yang disiapkan untuk menghadapi era digital yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan lagi. Sementara negara lain sudah lari dengan berbagai macam penemuan dan inovasi, kita baru akan ya. Negara-negara besar sudah punya inovasi dengan 5G, dan kemudian mereka punya semikonduktor. Mereka sudah juga menguasai sosial media. Indonesia ada di dalam perjalanan tersebut. Tapi hal yang paling ingin disampaikan oleh Pak Jokowi dalam kampanye Tol Langit itu bukan hanya kita mampu ya ikut dalam perkembangan dunia digital, tetapi akses digital ini juga bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu yang penting ya kan. Kalau hanya 5G, hari ini teknologi 5G sudah ada di beberapa tempat di kota Jakarta, kan gitu. Waktu itu ada di Bali, juga ada di Labuan Bajo. Tapi Indonesia ya nggak cuma 3 kota itu saja kan. Nah, gimana caranya? Nah, pemerintah bersama dengan Kominfo, kami juga di Komisi 1, kita menganggarkan anggaran yang cukup untuk membuat infrastruktur seluruh Indonesia. Tapi bukan hanya membangun infrastruktur supaya aksesnya sama di seluruh Indonesia, tapi kita juga mencoba untuk mendorong bagaimana manusianya juga dibangun. Bung Karno pernah mengatakan bahwa nation and character building, bahwa kita tuh harus membangun jiwa kemandirian, ya. Kita harus punya kepribadian dalam berbudaya, kita harus berdaulat dalam bidang politik, dan kita harus membangun manusianya, bukan hanya membangun rumah ibadah, membangun infrastruktur dan lain sebagainya, tetapi kita juga harus membangun manusianya. Manusia itu dibangun melalui berbagai kegiatan, salah satunya adalah literasi digital. Literasi digital ini menurut kami sangat penting. Kita nggak boleh bosan untuk saling sharing mengenai apa yang kita tahu di dunia digital ini, karena setiap hari ada perkembangan baru, ada pertumbuhan baru yang terjadi. Hari ini saja contoh ya, bagaimana sekarang penegakan hukum misalnya contohnya, ini bisa sangat dibantu oleh netizen. Video-video di jalan, ya, video-video yang dibuat oleh
saksi-saksi gitu ya, itu bisa mendorong membuka tabir dari penegakan hukum. Jadi polisi atau aparat penegakan hukum hari ini tuh sangat terbantu sekali dengan adanya bantuan-bantuan ya karena manusia tidak cukup, kejadiannya banyak di mana-mana. Nah, ini bisa dibantu dengan perkembangan dunia digital. Makanya manusia yang ada bukan di balik ya, yang memegang gawai pintar ini harus mempunyai mindset dunia digital. Kami di DPR RI ini mendorong melalui berbagai undang-undang, berbagai anggaran, dan juga mengevaluasi kinerja Kominfo supaya arahnya itu sama persis dengan visi yang disampaikan oleh Presiden ketika menyiapkan kampanye dan menjalankan pemerintahannya 5 tahun. Saya siapkan sebuah presentasi, ya, nanti juga pasti akan lebih lengkap disampaikan oleh pembicara yang lain. Boleh, silakan lanjutkan. Oke, ini konsep komunikasi di ruang digital, ya. Ada pertukaran informasi, pesan melalui teknologi digital, informasi berupa teks, suara, gambar, atau video. Nah, ini cerita sedikit ya, teman-teman, mengenai akses tadi. Kalau kita di kota-kota besar nih, teman-teman saya ini kan di Bandung Cimahi rata-rata. Kita ini paling ketemu blank spot atau blind spot ya disebut, itu hanya ya 10 detik, motornya geser lagi, orangnya jalan lagi, udah ketemu lagi tuh signalnya, ya. Kecuali di bawah, di gedung-gedung yang memang susah diakses. Tapi kalau saudara-saudara kita yang jauh, ya, yang geografisnya sulit untuk dicapai, misalnya di timur Indonesia, itu aksesnya tuh susah. Boro-boro ngirim video, ya. Mereka itu kalau ngirim gambar ya, kalau suara oke ya, kalau gambar aja itu loadingnya lama betul ya, karena mungkin masih 3G ya, bahkan ada yang 2G. Nah, lucunya memang dulu ya ada beberapa tempat dibangunkan akses sarana menara gitu ya, BTS tower gitu ya. Nah, dulu begitu ada tower, mereka mudah mengirimkan teks sebelum ada tower ya. Mudah mengirimkan teks karena teksnya hanya mudah. Sekarang begitu diberikan apa namanya BTS ya, mereka malah punya kendala ngirim teks. Jadi karena tidak selancar ya, karena ini ya teknologi yang lain. Jadi BTS-nya dicopot lagi tuh sama masyarakat. Itu ada juga tuh di daerah timur Indonesia. Jadi informasi dikirimkan, diterima dengan instan, komunikasi mungkin kan untuk berkomunikasi secara global tanpa harus bertemu secara fisik. Jadi salah satu hikmahnya COVID-19 ini ya kita ikut ini ya, berbelasungkawa untuk semua korbannya ya. Tetapi kalau kita lihat di sisi yang lain, bahwa teknologi virtual atau video call ini sebenarnya sudah cukup lama ada. Beberapa perusahaan-perusahaan besar, apalagi mereka-mereka yang berada di belahan dunia yang berbeda, misalnya satu yang di Asia Tenggara seperti kita, satu lagi ada di Eropa, satu lagi ada di Amerika dengan jam yang berbeda. Mereka harus punya conference call gitu ya, atau video call bersama. Itu sudah dilakukan 10-15 tahun yang lalu. Tetapi begitu ada COVID kemarin, kita harus ada dalam rumah, akhirnya program aplikasi seperti Zoom, Google Meet ini berkembang dan kemudian dikenal dengan sangat baik dan sangat membantu sekali menjalankan pekerjaan-pekerjaan dari rumah, termasuk pendidikan kemarin ya. Anak-anak kemarin saya ingat dalam lulusan seorang lulusan SMA, temannya anak saya mengatakan dibuka dengan begini, karena dia menyampaikan sambutan, dia bilang bangun, buka komputer, tutup komputer, tidur lagi. Nah, itulah dulu kerjanya siswa-siswa di zaman COVID katanya gitu ya. Jadi dia tidak bergerak dari tempat tidurnya, dia buka komputer atau buka gawainya, kemudian ditidur lagi. Ya, itu memungkinkan seperti kita hari ini, webinar-webinar tanpa bertemu dengan secara fisik. Boleh lanjut? Konsepnya itu adalah antara jarak dan waktu sekarang sudah bisa dikemas sedemikian rupa. Komunikasi digital sangat penting karena meningkatkan efisiensi komunikasi, kolaborasi dengan mudah. Nah ini,
saya mau menekankan beberapa hal termasuk ini. Hari ini kolaborasi adalah bagian tak terpisahkan juga dari dunia tanpa sekat. Ya, dunia tanpa sekat. Kenapa? Karena memang kita bisa berkolaborasi dengan siapa saja, dari belahan bumi mana saja, dengan jauh lebih mudah. Yang dibutuhkan adalah sebuah jaringan, hubungan tugas atau pekerjaan yang sama, semua bisa dikerjasamakan. Ini sudah banyak sekali dan kedepannya saya yakin kolaborasi ini harus dilaksanakan supaya sebuah inovasi misalnya itu bisa proven dari berbagai belahan dunia. Ya, bagaimana orang menciptakan sebuah mesin yang bisa digunakan di tempat yang panas, di tempat yang dingin, dan dibuat pemikiran tersebut oleh para inovator yang berkolaborasi melalui jaringan internet. Kemudian mendorong partisipasi publik. Nah ini tadi dia. Partisipasi publik hari ini, saya nggak tahu apakah ini kebablasan apa enggak, tapi di beberapa titik ini dianggap sangat-sangat membantu. Partisipasi publik dulu kalau sebelum ada sekarang video-video yang begini, yang live seperti sekarang, kita kenal 10 tahun yang lalu ada yang namanya reporter, apa namanya ya, reporter-reporter yang memang dari daerah menggunakan video-video mudah seperti handphonenya. Nah ini partisipasi publik seperti inilah yang kemudian nantinya ke depannya kita inginkan lebih lagi ikut bisa mengawal pemerintahan, bisa memberikan masukan banyak kepada eksekutif, kepada legislatif, maupun kepada yudikatif yang hari ini juga sudah dilaksanakan. Kita boleh lanjut lagi. Ya, ini pengguna aktif ya sosial media di Indonesia. Jumlahnya meningkat tajam sekali ya dari 2018 sampai 2022. Mungkin di 2023 data yang saya dapat mungkin belum dimasukkan di sini karena belum diproratakan, itu angkanya sudah di atas 200 juta rupiah. Jadi kalau kita sampaikan bahwa 200 juta itu berapa kali, 20 kali ya, belasan kali dari penduduk Singapura. Beberapa kali, berapa persen dari, berapa ratus persen dari penduduk Malaysia. Bayangkan kalau literasi ini dijalankan secara efektif, kemudian diberikan pengawalan, kemudian dievaluasi, saya yakin pengguna sosial media Indonesia bukan hanya nanti akan cakap, tapi juga mempunyai inovasi-inovasi yang sangat hebat. Makanya kami mendorong penduduk Indonesia yang begitu banyak ini, kita segera literasi. Karena kuncinya semuanya nggak ada lain dan bukan adalah pendidikan. Ya, merubah mindset, merubah gaya berpikir. Jangan orangnya gawainya sudah sangat canggih ya, prosesornya sudah sangat hebat, tetapi yang mengoperasikannya gitu kita ini masih berpikir analog gitu ya, hanya dipakai buat WA, telepon ya, habis itu nonton YouTube, udah nggak ada lagi yang lain. Padahal banyak hal produktif yang bisa dilaksanakan, yang bisa kita kerjakan dari gawai hebat yang ada di tangan kita masing-masing. Lanjut. Nah, ini dia yang menjadi catatan juga. Ya. Etika berkomunikasi dalam ruang digital. Jadi, menurut saya ini menjadi masukan juga, Kak Anwar, supaya ini juga bisa dijadikan materi-materi yang dilibatkan atau diselipkan atau disisipkan di dalam mata kuliah yang ada. Ya. Kenapa? Karena menurut saya permasalahan digital ethics ini hari ini memang terasa tidak terlalu ya hanya bilang netizen yang julid gitu ya. Padahal menurut saya hari ini kalau kita lihat manusia-manusia Indonesia sebenarnya orangnya sangat biasa-biasa sekali. Tetapi kok kayaknya kalau di dunia di sosial media itu jarinya ya itu dan sikapnya gitu mudah sekali ya memberikan tanggapan yang kadang-kadang dia sesali gitu. Tapi lama-lama begitu dia ngelihat orang lain kok menulis yang sama, bahkan lebih keras, bahkan lebih kasar, itu akhirnya menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan yang
buruk gitu ya, karena semua orang melakukannya gitu. Nah, ini harus kita perhatikan betul karena ini menjadi sebuah tantangan buat masyarakat ke depan. Jangan sampai kita dikenal sebagai netizen atau pengguna sosial media yang buruk, etikanya buruk, dan kemudian akhirnya menjadi orang-orang yang paling terakhir dianggap paling cocok untuk diajak bekerja sama karena kita dikenal sangat buruk di dunia digital. Kita harus menghargai martabat integritas orang lain, ya kan? Jadi kalau kita tidak kenal dia, jangan cepat-cepat memberikan cap kepada orang lain, ya. Kalau belum benar-benar mengenal orangnya. Mematuhi aturan hukum yang berlaku di lingkungan digital. Hati-hati teman-teman kalau sharing. Sekarang masih ada undang-undang ITE yang belum diperbaharui, di mana teman-teman kalau ya menulis di sosial media dan kemudian berbicara tentang orang lain dan orang tersebut merasa dia tidak melakukannya dan kemudian dia dirugikan, itu bisa melakukan apa namanya komplain kepada kita dan kemudian mengadukan kita kepada yang berwenang. Jadi hati-hati. Memberikan informasi yang akurat, jujur, dan transparan. Ini juga ya kita harus membiasakan untuk memberikan akun-akun kita yang atau informasi yang akurat, tapi lagi-lagi kita harus tahu siapa yang kita beri informasi-informasi tersebut ya. Kemudian menghargai perbedaan individu seperti budaya, agama, ras, atau orientasi seksual dalam komunikasi di ruang digital. Ya, jangan cepat-cepat kita memberikan cap kepada orang lain. Oh, dasar si ini, oh kamu emang begitu, oh kamu emang nggak bisa dipercaya, dasar suku ini. Nah, itu sekarang nih gampang sekali dilontarkan di dunia digital. Kemudian bertanggung jawab atas konsekuensi dari pesan atau tindakan yang dilakukan di ruang digital. Jadi siap ya. Ini berkaitan dengan yang kedua. Jadi kalau kalian melakukan apapun itu, komen, gambar, meme, atau video, setiap kalian share, kalian harus siap mempertanggungjawabkannya ya. Jangan modalnya cuma jempol sama apa namanya itu materai 10.000 buat permintaan maaf ya, itu juga harus dijadikan tanggung jawab. Oke, lanjut. Teman-teman mudah-mudahan masih bisa terus menikmati. Ini permasalahan yang terjadi ya dalam komunikasi, kekurangan sinyal. Ini yang sekarang dikerjakan oleh Kominfo melalui Bakti yang terus membangun beribu-ribu BTS di seluruh Indonesia. Kemudian ada keterbatasan interpretasi pesan. Ini juga perlu literasi digital. Kita perlu critical thinking dalam membahas setiap pesan yang masuk. Ya, kalaupun ada yang terasa tidak atau kurang tepat, kalian cari referensi yang lain. Kita mulai bergantung kepada teknologi, penyebaran informasi palsu, kekhawatiran privasi. Nah, ini yang kelima ini kaitannya dengan apa yang sudah kami kerjakan di Komisi 1, yaitu adalah membuat rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Undang-undang perlindungan data pribadi ini memang bukan hanya mau menyasar kepada oknum-oknum yang dengan sengaja melakukan breaching ya, atau sengaja mengambil data. Kalau itu namanya trespassing atau maling gitu ya, itu hukumnya sudah ada di KUHP. Tetapi yang kita juga mau atur adalah perusahaan-perusahaan ya. Mereka-mereka yang dengan sengaja tugasnya mengumpulkan data itu harus bertanggung jawab dengan data yang mereka pegang. Mereka harus jaga betul, tidak boleh bocor. Kalau bocor, mereka pun dikenakan sanksi. Begitu juga dengan pergerakan atau migrasi data. Kalau misalnya perusahaan